GSM atau Gerakan Sekolah Menyenangkan mendorong arah pendidikan nasional selain menyiapkan tenaga terampil untuk industri 4.0, juga membangun masyarakat yang beradab, civilized society yang berguna untuk menguatkan demokrasi di masa depan. Namun, kemajuan industri 4.0 disinyalir mampu mengikis rasa kemanusiaan serta menurunkan nilai humanisme, karena rasa empati dan empati semakin luntur. Melimpahnya informasi melalui media sosial yang dilakukan tanpa critical thinking merupakan penyebab timbulnya hoax atau berita bohong hingga ujaran kebencian yang berujung pada kekerasan dan radikalisme, khususnya terhadap anak-anak. Sistem pendidikan nasional saat ini dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang dan masa depan, dan harus segera berganti kepada paradigma pendidikan yang berorientasi pada manusia dan karakternya. Untuk menyongsong era industri 4.0, Gerakan Sekolah Menyenangkan adalah gerakan akar rumput yang bertujuan untuk mengubah paradigma pendidikan Indonesia melalui penciptaan ekosistem sekolah yang positif agar kreativitas, budaya eksplorasi, serta kekuatan karakter dan well-being anak tumbuh optimal untuk menciptakan ekosistem sekolah yang kreatif, kolaboratif, dan empatik, serta saling menghargai. GSM atau Gerakan Sekolah Menyenangkan itu seharusnya bisa kita kolaborasikan di dalam pengajaran agama Islam. Karena apa? Ketika kita tahu bahwa GSM, ya, kita bahas dulu GSM. GSM ini adalah Gerakan Sekolah Menyenangkan. Bayangkan ketika sekolah, anak-anak bersekolah itu merasakan bahwa sekolah itu menyenangkan, pasti knowledge yang diberikan oleh guru itu akan nyampe kepada anak didik tersebut. Nah, ketika kita coba bergeser atau kolaborasikan dengan pelajaran agama Islam, kita sebagai pendidik tidak melulu tentang metode, katakanlah salah satunya ceramah, di mana metode ceramah itu menjadikan murid atau siswa itu bosan, cenderung ngantuk, tidak ada feedback. Nah, bayangkan ketika itu dikolaborasikan antara pelajaran pengajaran PAI dengan Gerakan Sekolah Menyenangkan, itu akan menjadikan satu padu atau kolaborasi yang apik atau bagus. Nah, seperti yang kita lihat tadi dalam pemaparan yang pertama, bentuk-bentuk kelas itu tidak seperti kelas-kelas formal, seperti kelas-kelas yang umum kita lihat, ya. Dalam Gerakan Sekolah Menyenangkan ini, sekolah dibuat sebagaimana anak tersebut menginginkan kelas tersebut. Katakanlah ada gambar gunung atau ada gambar bukit dan lain sebagainya, itu menggambarkan anak. Nah, tujuannya apa? Tujuannya anak itu bisa betah atau merasa nyaman di kelas, sehingga ketika anak nyaman atau betah di dalam kelas, guru yang mentransfer knowledge, ya, itu pasti akan nyampe. Nah, karena pada dasarnya prinsip dari GSM atau Gerakan Sekolah Menyenangkan ini adalah merubah mindset anak, ya, bukan hanya pada nilai, tetapi dia melihat prosesnya juga atau proses step by stepnya. Nah, ini sangat bisa kita kolaborasikan sebagai guru agama Islam, yaitu oke, kelas sudah ditata seperti ini, sedemikian rupa, tidak melulu harus sejajar menghadap ke papan tulis, saling membelakangi, tidak, tetapi bisa porsi atau kelas itu bisa dirubah semau kita. Nah, katakanlah bisa memutar, ya, atau bisa membuat letter U sehingga tidak ada yang merasa terbelakangi, semua ada di
depan, tidak terbelakangi oleh siswa lain seperti itu. Nah, inilah gambaran singkat tentang GSM, di mana GSM ini sangat mendukung atau sangat-sangat bisa, bagi saya rekomendasikan sangat masuk ketika pengajaran agama Islam itu dikolaborasikan dengan GSM, karena sama-sama tujuannya mencerdaskan, akan tetapi metode yang kita bangun, metode yang kita gunakan itu sangatlah menyenangkan, sehingga tidak serta-merta kalau dalam Islam itu mengatakan bahwa takdim, oke, di dalam GSM ada takdim, tetapi lebih ke dalam pembelajaran dibuat senyaman mungkin seperti itu. Nah, jadi mungkin ini yang kita harus buka cakrawala mindset kita sebagai guru agama, bahwa pengajaran atau transfer of knowledge kita yang kita berikan kepada anak didik kita, kepada murid kita, itu tidak selamanya seperti umumnya atau seperti yang sudah. Jadi guru kui, kalau dalam bahasa Jawa, guru kui yo nengarep madep mantep, bocah wis ora iso ngomong apa-apa, bukan seperti itu. Jadi guru di depan itu sebagai fasilitator, sebagai orang yang menghantarkan murid-murid untuk mencapai sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Kalau kita di dalam agama Islam, murid ingin kita sebagai guru ingin menjadikan murid itu faham, katakanlah faham bagaimana cara berwudu, kita ajarkan, kita sampaikan dengan cara yang menyenangkan. Contohnya kita membuat praktek, tetapi bukan melulu praktek yang menegangkan, tetapi praktek yang menyenangkan sesuai dengan prinsip GSM atau gerakan sekolah menyenangkan. Oke, terima kasih. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kita bisa lihat di part 2 GSM atau gerakan sekolah menyenangkan featuring pembelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih. Saya Pridhar Sakti Indrawan, mahasiswa Pasca Sarjana Yayasan Salatiga, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.